Pernahkah kamu berpikir, bagaimana peneliti bisa mengetahui pendapat ribuan orang tanpa harus bertanya kepada semuanya? Jawabannya adalah dengan menggunakan teknik yang disebut sampling. Pada video ini kita akan mempelajari teori sampling dalam statistik, yaitu metode yang digunakan untuk mengambil sebagian data dari populasi untuk mewakili keseluruhan. Dalam penelitian, seringkali populasi yang ingin diteliti sangat besar. Misalnya seluruh mahasiswa di sebuah universitas atau seluruh pelanggan suatu perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menggunakan teknik sampling, yaitu mengambil sebagian anggota populasi sebagai sampel penelitian. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Contohnya seluruh mahasiswa di sebuah universitas. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk diteliti dan digunakan untuk mewakili populasi tersebut. Sampling dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya penelitian, mempermudah pengolahan data, serta tetap menghasilkan informasi yang dapat mewakili populasi. Metode sampling secara umum dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah metode sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Berbeda dengan probability sampling, pada non-probability sampling, tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sebagai contoh, jika sebuah universitas memiliki 2.000 mahasiswa, peneliti dapat mengambil 100 mahasiswa sebagai sampel penelitian. Probability sampling memiliki beberapa teknik yang sering digunakan dalam penelitian. Di antaranya adalah simple random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Teknik-teknik ini memungkinkan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan kelompok tertentu. Metode ini sering diibaratkan seperti undian, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Stratified sampling dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau strata. Setelah itu, sampel diambil dari setiap kelompok tersebut agar seluruh bagian populasi dapat terwakili. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok wilayah atau kelompok tertentu. Misalnya, dalam penelitian nasional, peneliti dapat memilih beberapa kota sebagai sampel penelitian. Sampling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam survei kepuasan pelanggan, survei mahasiswa di kampus, atau survei pemilu yang dilakukan oleh lembaga penelitian. Sampling sangat penting dalam penelitian karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun tetap menghasilkan data yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian statistik, terdapat dua cara pengumpulan data, yaitu sampling dan sensus. Sampling berarti mengambil sebagian anggota populasi sebagai sampel penelitian, sedangkan sensus berarti meneliti seluruh anggota populasi tanpa terkecuali. Sampling memiliki kelebihan, yaitu lebih cepat dan lebih hemat biaya. Namun sensus memiliki kelebihan lain yaitu, data yang diperoleh sangat lengkap, karena seluruh populasi diteliti. Dalam proses sampling, kadang terjadi kesalahan yang disebut sampling error. Sampling error adalah perbedaan antara hasil yang diperoleh dari sampel dengan kondisi sebenarnya pada populasi. Sampling error dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya, jumlah sampel yang terlalu sedikit, proses pemilihan sampel yang tidak acak, atau sampel yang tidak mewakili seluruh populasi. Ukuran sampel juga sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Semakin besar ukuran sampel yang digunakan, maka hasil penelitian
biasanya akan semakin mendekati kondisi populasi yang sebenarnya. Dalam penelitian, terdapat beberapa langkah dalam melakukan sampling. Pertama, menentukan populasi penelitian. Kedua, memilih metode sampling yang sesuai. Ketiga, memilih sampel dari populasi tersebut. Dan terakhir, melakukan pengumpulan data. Sampling memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian. Dengan teknik sampling, peneliti dapat mengumpulkan data yang mewakili populasi sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara statistik dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Sampel yang baik harus mampu mewakili populasi secara keseluruhan. Selain itu, sampel juga harus dipilih secara objektif dan memiliki jumlah yang cukup agar hasil penelitian dapat dipercaya. Selain probability sampling, terdapat juga teknik non-probability sampling seperti purposive sampling, convenience sampling, dan kuota sampling. Teknik ini biasanya digunakan ketika peneliti memiliki kriteria tertentu dalam memilih responden. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Misalnya, hanya memilih responden yang memiliki pengalaman tertentu. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis, perusahaan sering melakukan survei kepuasan pelanggan. Namun, perusahaan tidak perlu menanyakan kepada seluruh pelanggan, cukup mengambil sebagian pelanggan sebagai sampel. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, penelitian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, namun tetap menghasilkan data. Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa sampling merupakan teknik penting dalam penelitian statistik. Sampling digunakan untuk mengambil sebagian data dari populasi yang besar, agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih efisien. Sampel yang dipilih harus mampu mewakili populasi, sehingga hasil penelitian tetap akurat dan dapat dipercaya. Dalam praktiknya, terdapat berbagai metode sampling, seperti probability sampling dan non-probability sampling yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan memahami konsep sampling, peneliti dapat memperoleh data yang representatif tanpa harus meneliti seluruh populasi. Kalau kalian pilih yang mana? Berdasarkan penelitian mendalam selama 10 menit presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa distribusi peluang sangat jelas. Yang masih menjadi misteri ilmiah adalah nilai kita nanti. Tuhan sudah